kasih ya khususnya kepada seluruh masyarakat Desa Sungai Kumango. Tadi sebelum pendaftaran ini kita sudah laksanakan penyampaian akhir masa jabatan ya, seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat dan ulama, Syekh yang hadir, seluruh para tokoh desa periode sebelum ini ya 2023. Nah semua masyarakat alhamdulillah di masa kepemimpinan kita atau tim kita yang waktu itu ketua BPD kita juga masih Marzuki 4 tahun bekerja sama kita, kemudian sekarang Alpian dan anggota alhamdulillah bahu-membahu bekerja sama dalam 5 tahun menjelang 6 tahun terakhir ini alhamdulillah secara baik dari diterima oleh masyarakat melalui tokoh-tokoh adat kita, alim ulama ya masyarakat Desa Sungai Kumango. Nah ke depan seperti yang sering kami sampaikan bahwa hari ini kan seperti kita semua tahu program pembangunan desa ini atau kemajuan desa ini walaupun setapak ide lebih maju namun masih jauh dari cukup. Tadi juga kita sampaikan. Akibat apa? Pertama dari sisi pembelajaran sebagai kepala desa kita baru satu periode ya. Jadi pembelajaran bagi kita mungkin banyak yang harus kita evaluasi tentang apa sesuai dengan saran-saran tokoh masyarakat kita tadi. Yang kedua di periode ini kan kita mendapat musibah. Nah musibah ini seperti kita tahu, para wartawan juga tahu bahwa ini merupakan suatu kendala yang betul-betul jadi kendala bagi kita sebagai pejuang pembangunan desa dan masyarakat untuk berjuang lebih maju untuk merebut pembangunan. Nah atas dasar program yang belum tercapai inilah kami berniat kembali dengan ikhlas sesuai dengan saran-saran tokoh masyarakat kami di desa ini supaya paling tidak satu periode lagi ini kalau Allah Subhanahu wa taala merestui mengabulkan doa masyarakat, doa kita semua melanjutkan mempercepat proses pembangunan Desa Sungai Kumango ini untuk lebih maju lagi. Nah, tadi sudah saya katakan ada sedikit kemajuan tapi masih jauh dari cukup karena akibat tadi karena kita dapat musibah sehingga kita maksimal bekerja itu hanya 2-3 tahun kotor ya. Nah, jadi tidak maksimal. Jadi atas dasar itulah keinginan kita sesuai dengan arahan tokoh masyarakat kita untuk berniat kembali satu periode berikutnya ini mudah-mudahan ini lebih memahami lah kira-kira gitu karena kita kemarin masih belajar evaluasi barangkali banyak masalah artinya masih kurang sesuai dengan keinginan masyarakat kita ini mungkin besok bisa kita lakukan. Jadi dasarnya itu untuk melanjutkan program percepatan pembangunan dan kemajuan desa ini karena banyak lagi program yang belum tercapai. Nah itu dasar kita. Pak, himbauan mungkin untuk kan Bapak sudah pernah menjadi kepala desa ya, himbauan untuk masyarakat dan tokoh adat serta nenek mama yang saat ini menghadapi pilkada serentak. Ya, tadi kita juga sudah sampaikan melalui orang-orang tua kita, alim ulama tokoh masyarakat kita di pertemuan sebelum pendaftaran tadi. Nah, kita ya sesuai juga dengan arahan para orang tua kita bahwa ke depan ini kita paling tidak mengusahakan berikhtiar berupaya supaya jangan ada lagi sedikit pun perpecahan akibat dari perpilihan. Tidak hanya pemilihan kepala desa saja, pemilihan RT barangkali atau pemilihan kepala daerah. Karena memang tadi juga saya sampaikan, karena ada perpecahan di antara masyarakat akibat perpilihan untuk perbaikinya susah. Sehingga ini juga menghambat kecepatan pembangunan. Nah, tadi saya contohkan juga dalam pertemuan itu dengan para tokoh masyarakat. Jadi harapan kita ke depan ini sekarang untuk yang ke depan ini dengan pemilihan kepala desa ini mari kita amankan, kita kondusifkan desa ini pemilihan kepala desa dengan penuh kedamaian. Tidak ada gontok-gontokan, tetap bersaudara. Siapapun calonnya yang masuk hari ini itu semua adalah yang terbaik. Nah, mari kita beradu inovasi, program kerja nyata di masyarakat. Yang penting kita ini ikhlas. Prinsip itu aja. Kalau saya kan prinsipnya meminta kepada perangkat-perangkat kita ini kedisiplinan dan keikhlasan itu aja. Jangan mengharapkan gaji atau imbalan dari pemerintahan desa ini itu tidak ada. Kalau mau uang banyak berkebun, tapi kalau di sini perlu sosial yang tinggi, ikhlas bekerja keras. Ini desa kita, tempat lahir kita. Nah ini. Pak, terakhir Moto kita tetap dengan konsep kebersamaan, mari kita percepat kemajuan Desa Sungai Kumango yang lebih maju, lebih diperhitungkan lagi dari desa-desa yang lain yang ada di Kumango ini. Itu moto kita. Pak, tanggapan Bapak terhadap money politik apa? Nah, itu yang kita harapkan kalau bisa ini, bukan hanya kalau bisa. Hampir dipastikan kalau dari sisi kita, ya saya lalu dengan para orang tua, masyarakat kita ini, kita tetap komitmen. Tidak ada money politik kalau di kita. Kenapa? Karena pembelajarannya adalah ketika ada permainan money politik, hasil money politik ini tidak akan bagus. Hasil money politik itu tidak akan bagus.
hampir dapat dipastikan nanti dia bakal merongrong anggaran dana negara itu untuk mengembalikan money politik itu yang dia korbankan. Ini yang kita nggak mau. Bukan hanya di pemilihan desa aja, pemilihan apapun kalau diharapkan di negara ini jangan lagi ada money politik. Nah, saya bekerja 24 jam di kantor desa ini disiplin. Akibat tidak adanya money politik kemarin waktu 2017, sama sekali tidak ada. Bahkan beras rokok saya dibantu sama warga-warga atau orang-orang tua saya. Nah, itu yang menjadikan saya komit untuk melayani masyarakat 24 jam. Tapi kalau udah ada money politik, itu tidak akan ada. Hukum alam itu. Jadi harapan kita juga kita minta kepada rekan-rekan wartawan ini supaya diselesaikan juga. Hindari money politik dan wartawan juga harus berani. Kalau ketika ada temuan money politik itu harus juga disampaikan gitu. Nah, dari kita pastikan tidak ada money politik.